I'm very happy. We're very happy, my colleague and I, to be here at the Regional Office for Director of General for Corrections. Prison inspection is a very important part of ombudsman work, not only in Denmark but also internationally in many ombudsman institutions all over the world. Beliau sangat senang berada di Bandung, dan untuk kunjungan kerja kali ini menurut beliau sangat penting dan tidak hanya untuk internal tapi juga untuk seluruh dunia. Yang terhormat Mr. Alf Heide, Ombudsman Denmark. Kami hormati Ibu Karen, Ombudsman Denmark, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Johannes Widiantoro, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia beserta tim hadir. Terima kasih. Izinkan tentu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim yang datang baik dari Ombudsman Denmark maupun Ombudsman Republik Indonesia di wilayah Bandung, di Jawa Barat, khususnya di Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Maka kali ini secara khusus Pak Kanwil dan jajaran kami membawa teman dari Jerman ini yang sekaligus Pak Pos ini baru saja ditunjuk sebagai member dari semacam komite ya, komite untuk pencegahan pemeriksaan yang ada di Uni Eropa. Kita di Ombudsman baru saja Ombudsman juga ditunjuk oleh 6 lembaga tadi untuk menjadi koordinator kerjasama untuk pencegahan pemeriksaan dalam 2 tahun ke depan. Maka kali ini kunjungan kami Pak Kanwil secara khusus ingin mendengar langsung bagaimana mekanisme sistem yang sudah dibangun dan dikembangkan di Kanwil, di Jenpas Jawa Barat khususnya, dan mungkin secara nasional untuk teman kami dari Jenpas bisa mendengar langsung. Kami persilahkan nanti teman-teman dari Jenpas khususnya yang ada di lapas-lapas di lingkungan Kanwil, di Jenpas Jawa Barat untuk bisa sharing. Tapi kondisi populasi yang overcrowding di Indonesia, khususnya di Jawa Barat atau di kota-kota besar itu, penanganannya bagaimana? Apakah sama juga Mr. Cross dan jajaran Indonesia sekarang terhadap kelakuan di Indonesia? Kira-kira seperti itu. Masukan, arahan, saran. Bagaimana penanganan apabila terjadi pelanggaran terhadap pemeriksaan tadi di Eropa misalnya? Karena kalau di Indonesia kami tahu seperti yang dipaparkan Pak Kanwil sudah jelas, sudah ada pencegahan, kemudian apabila ada pelanggaran, tindakan-tindakan sudah jelas, semuanya sudah ter-backup dengan aturan. Saya hanya ingin mendapatkan informasi saja apa yang dilakukan di Eropa secara umum apabila terjadi pelanggaran, khususnya mungkin di penjara, apa yang dilakukan penanganannya? Mungkin mulai dari skala yang sifatnya pelanggaran kecil, sedang, sampai yang berat. Mohon informasi, kalau bisa informasi berupa visual, sungguh sangat lebih mempersantukan. Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Thank you, Mr. Klaus. Terima kasih. Thank you very much for the questions. Very good questions. In terms of differences in managing prison system, I want to say that you need not compare
Denmark and Indonesia to see a difference. You can just compare Denmark and France. So within Europe, we have bit different approaches to how to manage prisons. So untuk pertanyaan Pak Fajar tadi, menurut Pak Klaus, kita tidak perlu membandingkan antara penjara di Indonesia dengan penjara yang ada di Denmark secara khusus. Tapi mungkin yang paling pas adalah penjara di Denmark dengan yang ada di Prancis, seperti itu. Karena mungkin standarnya sudah hampir sama. But in order to just to give you an example of how Denmark has, because it's not, say, the things are changing in Denmark as well. We used to have a correctional service very much focusing on, correctional aim, improving people, rehabilitation. Could you elaborate more about the correctional service? Is it The logic behind the prison system in Denmark used to be very much, or there was an emphasis putting on rehabilitation. That when correctional officers, they should help people to improve themselves, learning skills, be better people. Ya, untuk melakukan perubahan yang ditanyakan Pak Fajar tadi seperti apa di sana, di Denmark itu mereka petugasnya akan mendukung warga binaan untuk melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. But things has changed gradually because nowadays, unfortunately, many prisoners do not get sufficient activities, do not get sufficient education. So, and there is not enough staff, so people are mainly locked up. Jadi untuk saat ini kondisi di sana banyak warga binaan itu tidak mendapatkan dukungan yang semestinya menurut standar mereka, karena mungkin salah satunya disebabkan kurangnya staff yang bekerja di fasilitas di sana. And also because the political system has approach to the prison system has changed. Dan juga disebabkan karena adanya pendekatan politik yang berbeda atau berubah. Majority of politicians want to go hard on crime. Banyak politisi di Denmark itu ingin supaya ada tindakan yang lebih keras kepada para pelaku kejahatan. So the main aim of locking people up is to punish them, not to improve them. Malah sekarang mereka berbalik, jadi memenjarakan itu adalah menghukum, bukan untuk mengkoreksi. So these changes happen in every country, I think. That it changes. There are different emphasis on the correction, rehabilitation, and punishment. Jadi hal-hal perubahan ini berlaku di banyak negara juga. Jadi bagaimana cara kita melakukan pembinaan, penghukuman itu pasti akan selalu berbeda. And also we have a problem of overcrowding. Dan juga masalah di sana adalah overcrowding tadi. And the combination with overcrowding is bad in Denmark because it's combined with understaffing. Dan kombinasi yang sangat jelek di Denmark saat ini adalah overcrowded itu dibarengi dengan berkurangnya para penjaga, para petugas. So we talked to many correctional officers who said, I was trained to rehabilitate, to talk to inmates, but now because of overcrowding and understaffing, I don't have time. I can only lock people up in the morning and lock people in the night. Jadi yang tadinya petugas itu diharapkan bisa bicara kepada warga binaan, tapi karena jumlahnya sudah banyak, jadi dia tidak punya kesempatan untuk berbicara kepada tahanan, jadi tinggal penjarakan aja, kunci aja. So what our role as an ombudsman and NPM could be is to document this problem and to report to the politicians, to those in power. Jadi itulah tugasnya ombudsman di Denmark dan juga yang NPM tadi, yang beberapa stakeholder tadi adalah mendokumentasikan situasi itu dan menyampaikannya ke pimpinan yang lebih tinggi lagi, belum tentu di kayak di Indonesia Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, tapi mungkin lebih tinggi lah. Iya, And recently in Denmark we have been so lucky that the parliament has decided to give more money to the prison system. Dan di Denmark
katanya mereka beruntung karena parlemen DPR-nya setuju untuk memberikan tambahan anggaran. So I think this is a good example of how oversight, external oversight, can actually help maintaining a professional approach to correctional service. Nah, inilah yang manfaat dari pengawasan eksternal melalui NPM tadi, itu bisa memberi dampak positif kepada yang diawasi atau dikunjungi tadi. And in saying this, I also want to make the point that we as external monitors, we need to be professional as well, like you do in your work. Dan sebagai pengawas eksternal, mereka juga menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme. Nah, dalam hal ini mungkin mengikuti kode etik, aturan, dan lain sebagainya. So we should be professional and balanced and listening both to the inmates, but also listen to the staff. Ya, dan profesional itu juga dimaksudkan bicara ke dua sisi, kepada para petugas dan juga kepada para warga binaan. So we keep objective and have an objective opinion. Dan itulah yang akan memunculkan objektivitas opini yang objektif, seimbang. So the mindset of a monitor, in our case, is that we have the same task as you do, and that is to ensure proper treatment, professional treatment within prisons. Jadi cara berpikir yang mereka gunakan sebagai pengawas eksternal adalah sama seperti yang bapak-bapak, yaitu menegakkan profesionalisme. But I know from both Denmark and from other countries that usually external monitors are seen as the enemy, outside enemy. Tapi ya sama seperti di Eropa juga, kadang pengawas eksternal itu dianggap musuh. So, and this is where it's very important to have this preventive dialogue, to show understanding and mutual trust. Dan itulah gunanya dialog ini dalam rangka pencegahan penyiksaan tadi, sehingga akan memunculkan dialog-dialog yang saling memberi manfaat semuanya. The second question, torture. Luckily, in Denmark, we don't have that issue of torture, but we have inhuman and degrading treatment. Di Denmark saat ini tidak ditemukan kasus penyiksaan, tapi semacam kasus penurunan martabat ya Pak ya, merendahkan martabat. But should we witness or discover a case which may be torture, then we would report it to the management, and we will, if it's serious enough, it would be a criminal offense. So we are obliged to report it to the police and prosecution. Dan ketika ada kasus, mereka akan melaporkannya ke aparat penegak hukum ya, istilahnya kalau di kita itu, baik kepada polisi maupun ke jaksa yang. So just to give you one practical real case, is not about torture, but you say degrading treatment, using harsh language and not treating people fairly. Dan salah satu kasus yang mereka pernah hadapi bukan penyiksaan tapi merendahkan martabat adalah kata-kata kasar. During a visit, we heard from some of the prison staff and also from some inmates that there were a group of staff that were not behaving right. Ada satu kunjungan, mereka mendapat informasi baik dari staf lain maupun dari warga binaan bahwa ada sekelompok petugas yang menggunakan kata-kata yang merendahkan tadi. They use bad language, they didn't respond to the needs of the inmates. Mereka menggunakan kata-kata kasar dan tidak merespon apa yang warga binaan ini ingin sampaikan. So in our case, it was sufficient for us to inform the management because they took action. Dan mereka merasa hal tersebut sudah cukup untuk dilaporkan kepada manajemen atau mungkin pimpinan dalam hal ini. And this is also a show how important it is for prison system to have internal oversight because bad cultures amongst staff can develop. Dan menurut Pak Klos ini sebenarnya di sini adalah peran pengawas internal. Saya kurang paham, mungkin maksudnya inspektorat di sini ya, yang melakukannya itu terlebih dahulu, jangan sampai pihak luar dulu gitu. So in terms of going to Denmark, well,
I think that the right way of approaching this would be if your correctional, office had a collaboration with your counterpart in Denmark. So I think it's not for me, or for the ombudsman, Danish ombudsman, to invite you to Denmark. But of course, if you are coming, you are more than welcome to meet with us as well. Dan mengenai kunjungan ke Denmark itu memang bukan kepada Pak Klos dari Ombudsman Denmark, tapi kepada lembaga counterpart pemasyarakatan di Denmark. Jadi ada satu hal yang saya tanyakan, tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk tindakan penyiksaan sudah tidak terjadi lagi di Denmark. Yang ingin saya tanyakan, itu kan penyiksaan dari petugas ke warga binaan. Apakah masih terdapat penyiksaan sesama warga binaan, dan jika itu terjadi, apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang disampaikan oleh KNUGN? Terima kasih. The individual case is usually very difficult to handle because the inmates who clearly have suffered from some attack is afraid to talk about it. Ini merupakan kasus individu bukan kelompok, dan yang korban ini sepertinya takut dan tidak mau membicarakannya. But it's kind of our standard focus areas to look at security inside the prison, meaning that inmates should feel safe. Tapi sebagai standar ketika mereka melakukan kunjungan, mereka selalu memeriksa CCTV ya untuk melihat situasi yang terjadi. So we recommend to the prisons that they should be monitoring closely the situation in order to protect the weak inmates, because in our prisons, as I think is universal, there will be weak inmates and there will be strong inmates, and how to protect the weak inmates from being bullied, hit by the strong inmates. This is one of the challenges. Jadi memang mereka juga memahami bahwa di tempat-tempat tersebut ada tahanan yang lemah, ada tahanan yang kuat, dan ketika mereka melakukan kunjungan itu menjadi perhatian juga, ya, sehingga mereka selalu concern terhadap itu, dan jika menemukan mereka akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin yang masuk Pak Klos di sini, area penjara itu kan luas ya Bu, ya, mungkin ada tempat-tempat tertentu yang tidak termonitor. Jadi mereka menyarankan untuk melakukan monitor terhadap tempat-tempat yang belum terawasi tersebut. So we don't deal with the individual case, but we try to handle it more generally and to ensure that the management and the prison staff is actually doing something in order to protect the weak prisoners. Saya juga baru tahu ternyata para stakeholder yang melakukan kunjungan itu tidak menangani kasus per kasus, tapi mereka akan memberikan rekomendasi secara umum untuk dalam konteks untuk memperbaiki sistem yang diterapkan di sebuah tempat penahanan. So we will be asking the prison management how they investigate and give us examples of how they investigate these cases. This is one way. Dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah mereka akan menanyakan kepada petugas ketika mereka menemukan kasus-kasus seperti ini, bagaimana mereka menginvestigasi, mungkin metodenya seperti apa, dan dari situlah mereka akan memberikan respon. To ensure that there is proper investigations, that they use CCTV and all these inquiries that they should do in order to avoid impunity. Dan dari hal tersebutlah, dari informasi yang didapat mengenai teknik investigasi itulah mereka akan menyampaikan saran apakah perlu menyiapkan CCTV dan lain sebagainya. Also in Danish prisons, it's possible to divide different types of inmates, so to ensure that they are kept apart from each other. Dan di Denmark itu memang dimungkinkan untuk sebuah tempat penahanan memisah-misahkan para tahanan itu, mungkin berdasarkan tadi yang lemah, yang kuat. So the Danish prison authorities make a risk assessment
of new inmates. Dan biasanya kalau ada tahanan baru, mereka akan melakukan kajian terhadap orang tersebut. So if they have information that could point to them being violent, then they should be kept from those who are weak. Jika mereka mendapat informasi bahwa tahanan baru ini berpotensi untuk mencelakakan orang lain, maka dia akan ditempatkan di tempat yang tertentu. But it is a challenge for also the Danish prison system in order to ensure the safety due to understaffing. So because the security approach amongst the Danish prison authorities have been what they call a dynamic security approach. Jadi karena di Denmark itu pendekatan keamanan untuk para tahanan itu sifatnya dinamis, namun mereka menemukan tantangan ketika melakukan yang tadi itu, memisah-misahkan itu, ternyata mereka kekurangan petugas. A dynamic security approach means that prison staff is sufficient, that there is enough prison staff to make relations, to build relationship with the inmates in order for them to prevent violence from occurring. Dan ketika terjadi kondisi kekurangan staf tadi, para petugas di tempat penahanan ini diharapkan bisa melakukan komunikasi dengan para tahanan dialog untuk mendapatkan keterangan yang cukup. And also to detect conflicts amongst inmates before them turning into violence. Dan itu melalui komunikasi ini bisa mendapatkan mendeteksi potensi akan ada kekerasan yang mengakibatkan skala yang lebih besar, kerusuhan dan lain sebagainya. So this is how we and this is also something that we discuss with the prison management. Dan ini adalah memang hal yang sering mereka bicarakan dengan para pejabat manajemen penjara. But we have this problem as well in Denmark. Dan ini hal yang mereka juga hadapi di Denmark. Oke, Ibu ada lagi? Intinya spesifik di Denmark itu adalah pencegahan. So, are you saying that in Denmark you focus on prevention? Ya, jawaban kelas ya. Yes. Kelas ya. Because we are not police. We don't have the tools to investigate and to punish. So and this is general from ombudsman. That is why the whole NPM, the prevention monitoring, is very good, well placed at an ombudsman, because it is fully in line with ombudsman work. That we do soft investigation and make recommendations. So we have this constructive dialogue. Ya. Not punishment. Ya. Jadi memang iya, mereka tidak melakukan fokus pada pencegahan karena mereka bukan polisi, dan hal tersebut juga lah yang menyebabkan institusi ombudsman itu cocok untuk melakukan monitoring di penjara karena bersifat untuk memperbaiki layanan, untuk melakukan penindakan. Saya kebetulan sebagai kepala LPKA, jadi lembaga pembinaan khusus anak. Jadi kami ingin menanyakan tentang penanganan tentang penyiksaan kepada anak-anak. Nah, ini kalau di kami ya di Indonesia ini ada peraturan menteri, peraturan menteri masih lama, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2024. Di situ mengatur tentang penyelenggaraan keamanan dan keterlibatan pada satuan kerja pemasyarakatan. Jadi di situ nanti juga disebutkan bahwasanya adanya perbedaan hukuman atau sanksi disiplin kepada anak binaan. Kalau kami menyebutkan kalau anak-anak itu anak binaan, kalau yang dewasa itu warga binaan masyarakatan, tapi kalau anak-anak di kami adalah anak binaan. Jadi anak binaan ini sanksi hukuman disiplinnya tidak sama dengan warga binaan yang dewasa. Apakah perlakuan di Denmark sana juga ada perbedaan antara
pengamanan sama yang dewasa dari narapidana maupun anak-anak yang sedang menjalani masa pidananya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As a general rule, in Denmark, kids should not be in prison. Di Denmark itu mereka sepakat bahwa anak-anak tidak perlu dipenjara. But the reality is that we have kids committing very serious crimes. Tapi realitasnya ada anak-anak yang melakukan kejahatan serius. So what to do? Terus apa yang harus dilakukan? We have special institutions, social institutions, which are closed institutions, secure institutions for children. Jadi di Denmark itu ada semacam lembaga sosial yang menangani anak-anak. The way the staff is working with them is different in many ways. It's not prison guards, it's social workers. Dan bagaimana petugas-petugas yang mendekati anak-anak ini berbeda dengan yang petugas penjara biasa lakukan. But the reality is, it is behind closed walls. So it is a prison in some sense. Tapi realitas yang terjadi di sana itu tidak dipublikasikan, itu istilah Pak Klos di balik dinding. But it's not run like a prison. Tapi itu tidak dilaksanakan seperti penjara. And that is, we also monitoring these institutions to ensure that, because the rules that apply to these juveniles is different from the rules applying to adults. So we also check these facilities. Jadi ini hal-hal yang juga mereka awasi sebagai Ombudsman Denmark mengenai perbedaan penanganan terhadap tahanan anak maupun tahanan dewasa. But in recent years, we have had several cases where children have been hired to kill. Jadi beberapa tahun belakangan ini mereka menemukan ada beberapa anak dibayar untuk melakukan pembunuhan. And these cases, some of these cases, the children are below the age of 18, but they are 16, 17, even 15. Dan beberapa kasus ini, anak-anak ini berusia antara 16, 17 dan bahkan ada yang 15 tahun. And some of them are considered to be very dangerous, so they are actually put in prisons, remand prisons. Dan beberapa lembaga di Denmark ini menganggap mereka berbahaya dan menempatkan mereka itu di penjara yang seperti kita diskusi. So the Danish prison system has needed to build or to make a special department, making sure that these young people are not to get kept together with adults. Jadi sistem penjara di sana membentuk sebuah unit khusus untuk menangani anak-anak yang seperti ini sehingga mereka tidak bergabung dengan para warga binaan dewasa. And also that these young kids are being offered education and different activities in a higher degree compared to the adults. Dan di dalam penjara tersebut anak-anak ini ditawarkan pendidikan maupun hal-hal lain yang berbeda dengan yang diberikan di penjara dewasa. So that's why I think it is an important issue, and it's something that we work with very much at the moment. Jadi itu yang menyebabkan hal ini memang menarik untuk didalami dan mereka memang mengerjakannya saat ini. And the sad thing is that these young people are being exploited by organized crime. Dan mereka menemukan anak-anak ini dimanfaatkan oleh organisasi kejahatan, terorganisir. So in different ways they are tricked into committing these killings. Dan mereka dijebak untuk melakukan pembunuhan. So it's a serious issue in our country.